Saya ingin juara. Yang penting juaranya dengan benar-benar juara sejati, tidak ada itu Persebaya bisa jadi juara, kita pasti bangga. Cuma kalau Persebaya juara, tapi kalau ada A, ada B, ada C, kita nggak enak lah ngerasainnya lah. Oke, dalam tanda kutip itu ya. Ya, Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Cak Heri Agus Supriyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah. Tapi teman-teman atau sahabat Memorandum TV ini pasti asing. Sopo iku Heri Agus Supriyanto? Ini lebih kenal apa dikenal ya? Ya. Panggilannya Cak Agus Bim Bim Tesi atau Cak Tesi, Cak Bim Bim dulu. Nah ini beliau ini adalah koordinator Tribun Kidul setiap pertandingan Persebaya. Bonek iki rek. Sing aku bonek ojo lali tanggal 8 besok Persebaya main lawan PSIM ya. Iya, Nah, PSM Jogja. aku manggilnya Cak Tesi apa Cak Bim Bim iki? Bebas. Bebas ya, bebas tapi sopan. Cak Tesi, Oke, siap. sampean ini kan termasuk salah satu pentolan bonek yang lawas istilahnya. Oke, siap. Nah, mengenal Persebaya dan menjadi bonek itu seingat sampean tahun berapa? Monggo diceritakan. Mungkin kalau saya dari kecil itu masih cinta sama Mitra Surabaya. Oh, awalnya Mitra Surabaya. Oke, Kalau terus? di rumah itu semua udah cinta sama Persebaya, saya sendiri yang cinta sama Mitra Surabaya. Oke. Namanya Marzuki. Baru pas Persebaya main lawan Mitra di Tambak Sari, Mitra kalah dengan skor 5-3. Lah, dari situ saya dikerecein sama keluarga. Akhirnya saya ngikut ke Persebaya, berangkat ke Senayan. Loh. Naik kereta. Begitu tergugahnya ya, Ya. naik kereta ke Senayan. Tahun berapa saya ingat Cak Tesi itu? Itu kalau enggak 9, pokoknya saya itu masih SD kalau nggak salah. Saya naik kereta dari Jalan Jakarta, naik kereta Sapi sampai Jakarta. Waktu itu zamannya masih berita itu Cakrawala. Saya nggak pamitan. Oh, gak pamitan. Nekat. Tahunya itu masuk TV kentrungan di depan layar nobar di luar Senayan. Oke. Saking pengennya nonton Persebaya di Soalnya Senayan. barangannya banyak, berarti diajak sama teman-teman. Oke. Wis nggak usah ngomong, langsung budal ae. Gak nggo klambi, gak nggo apa, wis nekat. Ya, ini awal bentuk kecintaan terhadap Persebaya. Nah, ngomong-ngomong Cak Tesi juga pernah bergabung di YSS, Yayasan Supporter Surabaya. Saya Ceritanya gimana itu? kenal sama YSS itu waktu 2003. 2003. 2001 itu saya udah kenal sama Ipul. Ipul. Ipul Bungur itu sekarang jadi Kapo Ipul. Nah, waktu itu saya pulang dari Tambak Sari, saya udah pindah dari Kebalen, pindah ke Perumahan Sumput di Rojong Gresik tahun 1999. Habis itu di situ ternyata banyak anak-anak dari Surabaya. Oke. Cuma udah berhenti nonton Persebaya. Loh, kenapa? Ya mungkin kan udah nggak digerakkan sama anak-anak yang situ sendiri. Akhirnya saya masuk situ, saya ketemu kenal, saya ajak nonton Persebaya. Berarti gandol dari Perumahan Sumput di Rojong Gresik sampai ke Tambak Sari. Pas di THR kalau nggak salah, ketemu Kapo Ipul sama almarhum Pak Wastomi. Nah, Pak Wastomi waktu mbak mobil, Ipul bilang, ini lho Pak, anak bonek liar Pak, ini yang biasanya nonton estafet. Gitu. Oke. Ya, saya dikasih uang, saya kasih nomor HP, habis itu saya suruh berangkat ke YSS. Oh, akhirnya jadi anggota YSS. Belum, masih nunggu sampai 2003. Habis itu di situ kan harus ada korlap korwil. Koordinator wilayah. Oke. Nah, korwil saya kan Perumahan Sumput di Rojong Gresik. Saya masanya banyak. Oke. Cuma waktu tak ajak buat koordinator untuk buat KTA, YSS itu banyak yang nggak mau. Oke. Mintanya liaran. Akhirnya saya cuma terkumpul itu 15 orang. Oke. Akhirnya saya nggak ke YSS. Saya telepon, mohon maaf Pak, nggak bisa soalnya nggak sampai 30 kan minimal kan 25 anak. Nggak sampai 30. Wis nggak apa-apa lek sampean, wis sampean ndang mrene, terno mrene akhirnya baru ke YSS itu. Setelah itu ketemu Pak Wastomi. Apa kata-kata Pak Wastomi almarhum yang pernah atau sangat diingat oleh Cak Tesi? Iya, pokoknya intinya wis jadi bonek ojo wedi-wedi. Oke. Wis tenang ae, nang kene pokoke
saduluran kabeh. Oke. Kayak Persebaya. Intinya untuk Persebaya ya. Akhirnya ya wis ikut YSS itu jadi koordinator punya keplek. Nah, waktu 2004 kan Persebaya juara. Nah, ini. Itu waktu itu saya kan udah jadi koordinator di situ. Berarti tiap pertandingan saya standby-nya di lapangan. Oke. Sama Mbak Keplek, bawa baju hijau Yayasan Supporter Surabaya sampai Persebaya juara, sampai terakhir baru saya buat tribun sendiri. Nah ini Cak Tesi ini kan termasuk pelaku sejarah yang mengetahui Persebaya juara. Ya. Euforianya seperti apa waktu 2004 ini bisa dibilang terakhir juara kompetisi tertinggi ya? Seperti apa Cak Tesi? Ya karena kan emang kan waktu itu juaranya kan juga lawannya kan berat. Persija Jakarta. Oh, Persija lawan dulu ya? Dan juga kita menunggu pertandingan PSM Makassar. Menentukan juga ini. Nah, berarti kita sudah unggul 1-0, gol Danilo Fernando pas dibales 1-1 sama Deporas. Oke. Habis itu dibales lagi sama Sosa jadi 2-1 dan kita nunggu kabar dari Makassar. Oh. Akhirnya Makassar kalau nggak salah seri. Seri. Akhirnya Persebaya juara. Luar biasa Cak Tesi ini termasuk pelaku sejarah juga Persebaya juara 2004. Nanti kita lanjutkan Cak setelah yang satu. Siap-siap. Sahabat Memorandum TV masih bersama dengan Cak Tesi, koordinator Tribun Kidul sekarang ini. Nah, Cak Tesi ini kan tadi sudah termasuk saksi sejarah Persebaya juara 2004. Ada pemain seperti Danilo Fernando, Guterres, si Kurniawan ya. Kurniawan, Gendudoni. Padahal Carrasco. itu pemain Jakarta itu ya. Carrasco. Persebaya juara ya. Nah ini barangkali belum ada yang tahu Cak Tesi ini dulunya seperti apa. Soalnya saya mengenal dulu kan Cak Tesi itu berperawakan langsing. Wah, sekarang itu gempal. Nah, seperti apa kehidupan Cak Tesi waktu kurus dulu kan saya ingat saya pakai anting-anting juga ya dulu ya. Gimana Cak Tesi? Waktu muda itu dulu ya? Ya dulu kan emang kan masih bujang Mas. Dulu kan masih anak street punk juga. Wah, pernah jadi anak punk ya ini ya. Ya, habis itu sampai 2012 terakhir saya nikah, akhirnya punya anak cewek. Habis itu ya masih ngerokok, masih minum, masih gini-gini lah. Sampai 2019. 2019 saya masuk rumah sakit, saya ditanyain sama dokternya gini. Habis itu kalau kamu berhenti dari ngerokok atau minum, insya Allah kamu akan lebih sehat, lebih besar badannya. Tapi kalau kamu masih kayak gini nggak akan lama. Saya sampai marah sama dokternya. Iya. Dokter kok nggak elek kan ya? Saya ini cuma ngasih tahu aja biar sampai ini benar-benar masih bisa bertahan. Takutnya kan sampai nggak kuat, soalnya badannya udah nggak kuat gitu. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit. Saya disuruh oknamo, saya nggak mau. Oh, disuruh oknamo. Selama saya mulai kecil sampai besar ya nggak minta sama Gusti Allah ya. Saya nggak pernah masuk rumah sakit. Dipaksa sama istri, akhirnya ke rumah sakit, diperiksa, suruh nginep, saya nggak mau. Saya maksa pingin pulang. Saya turun dari tempat tidur tuh jatuh. Masih lemes soalnya. Nggak boleh, akhirnya saya maksa tak cabut sampean. Saya darah sampean. Pokoknya saya emang anti lah, nggak suka lah gitu. Ya nggak pingin sih. Habis itu langsung saya pulang, diobatin, saya pulang sampai rumah mungkin 1 bulan agak enakan, baru saya masih udah enakan, udah nonton Persebaya lagi, masih rokok, masih minum, tapi emang kerasa, cuma gak ngurus lah gitu. Tidak dirasakan ya. Baru saya punya anak yang kedua. Nah ini 2019, bulan 7 tanggal 15 ini pas lahir. Dari situ langsung saya mikir, wih anakku lanang rek, masuk aku gak iso ngoncoi anakku sampai gede ya. Nah, gitu. ini baru titik poinnya di situ ya. Iya, titik poinnya dari situ. Bismillah lah aku iso. Akhirnya ya? saya ketemu sama Gus Prima Meratang. Wah, ini ada perjalanan spiritual juga. Saya ketemu Gus Prima. Niatnya mau sholat Jumat sebenarnya. Mau di masjid mana itu? Di Meratang ya? Meratang Gede. Saya niatnya mau sholat Jumat. Lah kok ternyata yang di situ tuh orangnya pakai baju putih-putih semua. Saya mau putar balik, dipegang sama tukang parkirnya. Lu, nggak apa-apa udah masuk. Cuman pakai baju apa kok mau balik Jumatan? Ya pakai hem sholat Jumatan kan nggak enak lihat putih-putih. Merasa ya? Khusus apa gimana kan gitu. Merasa minder gitu mungkin ya. Emang di situ
khusus tempat orang sholawatan, ada ininya. Ada grupnya. Jemaah salawatan. Iya, cuma kan pas Jumat itu nggak sengaja pakai putih-putih, berarti akhirnya saya kan nggak enak. Akhirnya saya ngobrol, dikenali sama Gusnya itu, saya ngobrol, saya disikati terus. Kayak gini, maksudnya kayak gini. Kata-katanya itu menusuk gitu. Cuma saya masih, walah biasa gitu. Akhirnya saya kenal sama Habib. Saya diundang sama Habib Reza, Ahmad, Habib Fadil. Nah dari situ saya pelan-pelan dengerin, ikut sholawatan, akhirnya nangis kayak gini. Akhirnya ya langsung stop, langsung akhirnya semuanya saya stop. nggak ngerokok, saya nggak minum. Alhamdulillah besarkan sampai sekarang anakku besar-besar, yang satu yang pertama udah SMP kelas 1 cewek Eka Bonita, yang 2 cowok Muhammad Bonek udah TKB, tahun depan udah SD kelas 1. Luar biasa. Sampai sekarang sudah stop semuanya itu? Stop semua. Sudah nggak merokok juga? Ya, nggak ngerokok juga. Biarpun dipaksa sama teman-teman, saya bilang mohon maaf, saya masih punya anak kecil-kecil. Oke. Dulu seingat Cak Tesi, beratnya pertama kali kurus itu berapa? Waduh, cuwil nemen Mas. Swidak 70 kali nggak sampai Mas. Nggak sampai ya. Dengan postur yang tinggi ya, kelihatan kurus krempeng gitu ya. Kemarin sampai terakhir saya sebelum umroh itu masih 120 Mas. Loh, umroh 120 pernah? Enggak, kan sebelum umroh itu ya? 120, habis itu pas Lebaran kemarin puasa kurang 1 minggu saya umroh. Sekarang berapa? Kelihatan agak langsing ini. 100. Loh. Langsung ngentek. Soalnya pas waktu umroh kemarin kan sebelum ke Mekah kan ke Turki dulu. Ke Turki dulu. Turki 3 hari, ke Madinah 3 hari, baru ke Mekah 1 minggu. Sampai habis Lebaran baru pulang Surabaya. Oh, berarti puasa di sana ya? Puasa di sana Mas. Wah, jalan kaki mulai pagi jam 8 saya sudah bangun, siap-siap dijemput, jalan-jalan ke tempatnya nabi-nabi, jejak nabi-nabi semua. Jalan kakinya tuh sangat jauh banget. Berarti jalan kaki terus sampai maghribnya setengah 8 Mas. Setengah 8 ya. Bayangin jam 8 pagi sampai setengah 8 loh. Kuat ya Cak Tesi ya. Bismillah terus ndonga ae Mas. Tapi mokel ya malu sama ibu-ibu yang ikut sama rombongan saya kan. Iya. Ibu ceweknya 4, cowoknya 5, berarti 9 orang. Oke. Terus aku mokel rek kalah mbek ibu-ibu iku rek aku ini wis. Ayo semangat, bismillah, sholawatan nggih. Ndonga ya akhirnya ya alhamdulillah maghrib sampai maghrib. Lah pas masuk itu niat itu tadi langsung rasa kayak inget-inget dosa, inget-inget kayak gini tuh terbayang semua Mas. Langsung saya bilang sama Pak Ustadz, oleh nangis tak Pak Ustadz? Lu gak apa-apa ya. Sampai nangis bengok-bengok gak apa-apa, gak harus nyeneni. Oke. Pak gini. Apa iya Pak aku wis gak apa nangis soal langsung bener-bener air mata ya, kebahagiaan campur jadi satu ya semuanya. Iya, sampai selalu di depannya Ka'bah. Itu yang menguatkan sampean ya, bahwa kehidupan yang saya menjalani sudah pada track yang benar. Akhirnya bismillah lah ngasih jalan yang benar, akhirnya wis ikut arahan Pak Ustadz itu tadi, ya wis sampai sekarang bimbing anak-anakku sama istri itu. Luar biasa. Ternyata Cak Tesi ini juga konten kreator. Nah, di mana? Nanti setelah ini. Nah, Cak Tesi sudah kembali bersama kita lagi. Ternyata selain bonek, Cak Tesi ini juga konten kreator di salah satu kedai bakso. Ya. Bisa disebutkan ini ya? Iya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Supaya nanti Cak Roy tahu, mungkin mau sponsor kita juga. Bakso Cak Roy yang lagi happening. Nah, gimana ceritanya kok bisa gabung sama Bakso Cak Roy sebagai konten kreator? Waktu puasa 2024 itu saya kan masih kerja di parfum. Parfum? Parfum di Indimik, habis itu 3 bulan kalau nggak salah. Habis itu saya pingin resign. Mungkin saya kan orangnya kan kalau kurang cocok kan nggak mau tak terusin. Karena apa? Karena saya sendiri juga pinginnya kerja, cari rezeki, bukan cari masalah, bukan cari muka di depan bos. Kita semua di sini saudara sama, kita sama-sama cari rezeki. Tapi kalau udah nggak cocok prinsipnya Cak Tesi. Saya keluar, akhirnya saya WA ke orang-orang semua yang dulu-dulu kenal sama saya, bos-bos yang dulu-dulu. Jawabannya itu semua habis Lebaran. Oke. Habis lebaran ini. Habis itu Mas Roy aja yang bilang
Langsung kerja? langsung ketemu sama saya di Mer sekarang gitu. Oke. Hanya saya pulang kerja dari Indimik, saya mampir ke Mas Roy, habis itu ngobrol, dadadadadadadad. Oke siap Mas, ini insya Allah nanti kalau saya udah siap, saya kerja di sini gitu. Akhirnya saya siap, keluar dari Indimik selama 1 minggu kalau nggak salah. Saya istirahat, habis itu baru ke Mas Roy. Saya kerja di situ. Awal pertama jadi konten kreator, tapi saya nggak bisa megang HP. Oh. Yang ngontenin ada sendiri. Oke, cuma ngomong aja Saya sama dia. datang, suruh ngomong, suruh kayak gini ya sebenarnya sih ribet, cuma kan harus benar-benar mental karena saya sendiri udah punya mental untuk wawancara ke berita-berita. Saya punya mental di depan orang banyak. Pengerahan massa ya. Ngadep kamera Agak ini grogi gak ya? iso. Nah, Awalnya agak grogi pasti ya. akhirnya nyoba pisan pindo akhirnya lancar sampai saya punya HP sendiri, saya bisa ngedit sendiri, saya bisa video-video sendiri, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Luar Diajarin biasa. oleh tim semuanya dari Mas Roy dan juga Mas Roy sendiri juga, ayo Cak, belajar Cak, semangat Cak, pasti sampein iso Cak. Akhirnya nyoba satu sampai sekarang udah benar-benar menguasai masalah editor, masalah kayak gini alhamdulillah udah bisa. Luar biasa. Ini turning point juga ini ya. Nah, Cak Tesi yang tidak kalah menariknya. Nah, ini sudah mau memasuki bulan Agustus. Besok sudah tanggal 1 ini. Berarti kompetisi yang namanya Super League sekarang ya. Sudah mau mulai. Persebaya juga salah satu anggota kompetisi bakal melangsungkan laga home lawan PSIM. Kalau melihat Persebaya saat ini seperti apa, Cak Tesi? Ya kalau menurutku sih insya Allah Persebaya benar-benar bisa Mas, karena mulai saya lihat dari kayak pelatih yang udah benar-benar kelas lah. 2 orang ini asisten pelatih sama pelatih, dan juga lihat di pemain-pemain Persebaya yang baru-baru bergabung ini, saya lihat sih kayak kemarin main lawan Australia Astar itu udah bagus lah, udah bagus. Mungkin kan cuma kan biasa mainnya, nggak dilihatin bener-bener. Habis itu yang kemarin lawan Sleman juga mainnya biasa. Ya yang terbukti besok ini tanggal 8. Tanggal 8 ini ya. Baru nanti terbukti gimana permainan Persebaya, gimana skill Persebaya, gimana bagusnya Persebaya besok tanggal 8 lawan PSIM Jogja. Nah, ini mewakili supporter lah. Harapan Cak Tesi Persebaya itu seperti apa? Yang jelas memang terakhir juara kan 2004 ya, waktu zamannya Cak Tesi juga jadi saksi. Nah, mungkinkah Cak Tesi ini melihat aura beda dari Persebaya saat ini dan bisa jadi juara? Ya yang dipinginin semua supporter bonek bonita sejagat raya ya Persebaya bikin juara. Yang penting juaranya dengan benar-benar juara sejati, tidak ada itu Persebaya bisa jadi juara, kita pasti bangga. Cuma kalau Persebaya juara tapi kalau ada A, ada B, ada C, kita nggak enak lah ngerasainnya lah. Oke, dalam tanda kutip itu ya. Ya, yang penting intinya benar-benar sejati, Persebaya berjuang di lapangan, meraih poin-poin terus sampai bisa jadi juara. Nah, kalau manajemen sendiri mungkin ada pesan khusus atau masukan khusus seperti apa Cak Tesi? Ya mungkin kalau dari saya sih pinginnya sih manajemen ini sering ngumpulin teman-teman ya, teman-teman pemain, ajak bercanda-bercanda kalau misalnya nggak ada pertandingan, gimmick-gimmick gitu, seperti kayak kemarin awal-awal pertama Paul Monster masuk, diajak kumpul pemain ini, berarti biar nggak ngotak-ngotak, mungkin kan kayak gitu. Berarti yang saya pinginkan ke manajemen ini sering-sering ngajak, habis misalnya nggak ada pertandingan nih masih lama, ajak makan malam, jangan pas ngumpul itu pas ada Persebaya latihan atau Persebaya pas waktu main. Nah berarti biar nggak jenuh. Nah ini loh yang dituakan di Persebaya misalnya ini, gimana kira-kira kalian siapa yang dituakan di Persebaya? Oh ini, ya udah ini semua ya, jangan sampai kita ribut, kita di sini satu misi membawa Persebaya jadi juara lah, insya Allah Persebaya pasti bisa. Nah, menurut Cak Tesi, pemain muda Persebaya yang diorbitkan saat ini seperti apa? Kans mereka juga. Iya sangat bagus ya Mas, seperti kayak Tony habis cedera tapi insya Allah Tony bisa lah bangkit di Persebaya karena Tony emang mainnya udah bagus. Saya lihat Tony, habis itu lihat Catur itu emang terbaik
Istimewa Catur, Sueb, habis itu Tata itu juga keren-keren mainnya Mas. Biarpun masih Jam muda terbang kayak kurang gitu, ya, tapi jam musim terbang, kemarin ya. tapi intinya terbaik lah. Yang penting itu kalau buat saya, kalau emang ada striker cadangan lokal seperti Rizky Dwi, kalau bisa jangan terlalu pendek lah. Kalau misalnya ganti menit 80, menit 85, waktu cuma 5 menit buat untuk dia So belum terbang bisa ya. tinggi, Oke. mau pingin cetak gol ya susah lah. Kalau bisa mungkin menit 75. Nah, kan mungkin masih panjang waktunya 25 menit. Oke, Kalau misalnya kalau ganti kayak back kayak gini kan mungkin di menit-menit akhir 80 gitu sih nggak masalah karena mungkin pingin bertahan atau kepingin apa. Tapi kalau bisa sih kalau masih unggul 1-0 2-0 nggak usah bertahan lah. Kalau bisa nyerang sampai benar-benar meraih poin penuh sampai menit terakhir. Ya mungkin gini ya, sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya buat dulur-dulurku bonek bonita sejagat raya. Saya cuma ya bukan saya sok suci atau sok apa, ayolah kita dukung Persebaya benar-benar dengan hati dan masalah kalah menang seri itu urusan pemain lah. Kita boleh ngeritik tapi jangan berlebihan. Oke. Silakan ngeritik yang penting dengan baik. Jangan langsung personal sama orangnya. Kalau bisa langsung kritik itu ke Persebaya, bukan personal pemain. Oke. Berarti kalau bisa, oh ya apa sih Persebaya gila kayak gitu. Jangan oh hari ini goblok ini, jangan lah. Itu juga pemain kita. Kalau sampai ngasih yang jelek nanti kan akhirnya dia juga nggak tambah jelek. Tapi kalau kita ngasih yang bagus, akhirnya dia juga akan jadi bagus. Mungkin kayak gitu. Yang kedua mungkin dari dulur-dulurku bonek bonita Jakarta Raya, ayo dijaga persaudaraan sesama bonek, kita saling tolong, saling bantu, jangan sampai ada keributan sesama bonek, apalagi sampai kerusuhan, nggak ada bonek A, I, U, B, kita sama satu bonek bonita mendukung Persebaya Surabaya. Mungkin kayak gitu dan juga teman-teman yang di jalan raya hati-hati, jangan kebut-kebutan, jangan ngerusak fasilitas umum atau kendaraan orang lain yang sisipan sama kalian waktu kalian berangkat ke GBT, ayo yang sopan biar nama kalian ini benar-benar baik. Nah, berarti harus benar-benar ayolah lebih dewasa lagi dan stop menyanyikan lagu rasis. Penting ini. Ya, Karena bismillah, ayolah dulur-dulurku bisa kalian untuk stop lagu rasis di BRI Super League Liga 1 2025-2026. lengkap sekali. Terima kasih Cak Tesi Siap. sudah hadir di podcast kali ini. Semoga apa yang diangankan dan cita-citakan Cak Tesi dan bonek bonita sejagat raya ngomongnya ini ya, Ya. bukan hanya Surabaya lah, sudah sejagat raya ini Persebaya meraih hasil yang terbaik di Amin, kompetisi amin. kali ini. Oke Tesi, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Siap. Demikian sahabat Memorandum TV, podcast kita kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.